Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ihtassa syahru Ramadan bi fadilatis siyam wa fataha fihi abwabal jinan wa aghlaqa fihi abwaban niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil insi wal jan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsun yufattirna sha'imal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhru bisyahawat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa dipertemukan dengan bulan yang agung, dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada tabi'in atba'ut tabi'atnya. Mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatun iman rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Obral pahala, diskon dosa, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini membuka pintu maaf bagi setiap umat manusia yang mau bertobat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ijabah bagi setiap orang yang mau berdoa. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi setiap orang yang mau beramal pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin ikhwatun iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas, yang artinya bahwa banyak sekali orang yang berpuasa tapi puasanya hanya untuk dia menahan lapar dan dahaganya saja. Jadi dia berpuasa secara zahiriahnya saja.
namun secara batiniah nyatanya dia tidak mendapatkan pahala dari melaksanakan puasa. Dalam pembatalan puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang membatalkan puasanya secara langsung. Lalu yang kedua, ada yang membatalkan pahala puasanya. Orang tersebut memang berpuasa dari subuh sesudah waktu imsak sampai maghrib, tetapi dia hanya mendapatkan pahala dari menahan lapar dan hausnya saja, namun pahalanya tidak dapat. Nah, adapun yang pertama adalah yang membatalkan puasanya. Di antaranya, satu, yang membatalkan puasa adalah makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja jelas membatalkan puasa. Kalaupun misalkan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah minum dengan sengaja. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam mulut melalui rongga yang ada yang terbuka dalam badan. Contoh, misalkan lewat mulut, hidung, telinga, kelamin depan maupun belakang ada yang masuk dari 7 lubang itu, maka kemudian dikatakan membatalkan puasa. Lalu yang keempat adalah haid atau nifas bagi perempuan. Ini jelas membatalkan puasa. Bahkan ketika misalkan wanita atau perempuan haid atau nifas, maka hukumnya adalah haram ketika melaksanakan puasa. Yang kelima adalah orang yang hilang akal, hilang ingatan karena gila, ataupun orang tersebut tidak sadar dengan akal sempurnanya. Ini jelas membatalkan puasa. Yang keenam adalah orang yang keluar dari agama Islam ataupun bisa kita sebut adalah murtad. Na'udzubillah. Nah, itu diantaranya hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Nah, yang kedua, orang tersebut berpuasa sesuai anjuran agama, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Sesuai agama, misalkan menjauhi larangan atau menjauhi pembatalan puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun yufattirna sha'imal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahawat." Yang artinya ada 5 hal, 5 perkara yang dapat menghancurkan pahala pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Di antara yang 5 itu adalah 1, al-kadhibu, yang artinya adalah berbohong. Hati-hati nih, kita yang terkadang lupa menahan diri dari berbohong, maka resep dari agama untuk orang yang berpuasa adalah bersedikitlah berbicara. Kalaupun berbicaralah dengan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal ghibatu, artinya membicarakan kejelekan orang lain. Ketika kita berpuasa, membicarakan kejelekan tetangga kita, saudara kita, bahkan pun teman-teman kita, maka secara langsung puasa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wan namimatu, yang artinya mengadu domba. Mengadu domba supaya orang lain
menjadi berkelahi, supaya orang lain menjadi tidak baik hubungannya, itu pun dapat menghapus pahala kita ketika berpuasa. Yang keempat adalah wan nadru bisyahawat. Wan nadru bisyahawat yang artinya melihat sesuatu kepada lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, sebaliknya perempuan kepada laki-laki, disertai syahwat yang bukan mahramnya, melihat dengan syahwatnya, maka itu pun dapat menghapus pahala Ramadan, bahkan mengurangi, bahkan sampai menghancurkan pahala ketika kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah bersumpah palsu, wal yaminul ghamus, artinya bersumpah palsu. Dia bersumpah atas segala sesuatu, sumpahnya palsu. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi jangan sampai kita berpuasa tapi pahalanya tidak dapat. Maka niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjauhi, berusaha menjauhi yang pertama perkara yang membatalkan puasa, yang keduanya adalah menjauhi perkara yang membatalkan pahala pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya sendiri, umum untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.